Halo, perkenalkan nama saya Christian Gieri. Saya saat ini berumur 21 tahun. Kalau berbicara tentang hobi, mungkin hobi saya senang bermain game juga tentunya. Saya suka dengerin musik dan saya juga suka aktivitas yang berbau olahraga. Kayak misalnya saya senang main basket dan saya juga senang main segala yang berbau olahraga lah tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Alwariji. Saya umur 20 tahun. Hobi saya apa ya? Badminton, futsal, main ML hobi nggak sih? Hobi ya kayaknya. Terus apa lagi ya? Tempat tinggal di mana ya? Cukup rapi. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Aska Fauzan. Saat ini saya berumur 22 tahun. Lalu, kalau hobi sih kayak mahasiswa pada umumnya ya, kayak main game, terus nonton film, denger lagu. Uh, Udah sih kayaknya cuman kayak gitu. Halo, kenalin, saya Adin Muhammad Fadilah Mahdinur. Umur saya 21 tahun. Hobi saya mungkin cukup banyak ya. Dimulai dengan mendengarkan musik, memfoto-foto yang tidak penting, terus mengedit fotonya juga. Kadang nyanyi dikit-dikit lah, walaupun fals. Kalau berbicara tentang bagaimana kehidupan saya sekarang, mungkin terkesan biasa aja karena saya menjalankan kehidupan mahasiswa layaknya mahasiswa biasa. Saya pergi ke kampus, pulang juga saya mungkin akan bermain dengan teman-teman saya, mengunjungi kosan teman saya tersayang ya namanya Salman, teman akrab. Jadi kalau misalnya kita bisa ada sebuah gestur untuk menandakan teman akrab mungkin kayak gini ya. Jadi ibaratnya sebuah rantai yang tak bisa dilepas lah. Kalau misalnya dibayangin apa kehidupan saya tanpa Salman bagaikan panas tanpa dalam. Jadinya nggak jadi panas dalam. Jadi kalau misalnya tentang kehidupan saya, seperti biasa saya mahasiswa biasa juga. Ya aktivitas mingguannya mungkin ngerjain tugas, walau mungkin beberapa tugas bakal telat dikumpulin juga karena males-malesan. Terus mungkin saya bakal ke tempat teman saya bakal main dan saya juga sering bermain game dengan teman-teman saya dan saya juga melakukan aktivitas seperti biasanya lah di selayaknya seorang mahasiswa. Terus mungkin kalau tentang kehidupan sekarang tuh berbicara tentang mahasiswa ya, balik mungkin agak mundur sedikit. Saya kuliah di ITENAS, jalanin di semester 6 sekarang. Semester yang mungkin terkesan masih baru masuk kuliah, tapi ternyata sekarang sebenarnya saya udah di tahap akhir kuliah. Jadi mungkin bakal menuju ke tahap akhir yang bakal berat tentunya bagi seorang mahasiswa, karena menuju ke tugas. Kehidupanku sekarang apa ya? Belajar, main ML, terus tidur, makan, biliar. Udah sih, terus apa ya? Ini terus kacamataku nih. Kacamata aku teman terdekatku lah pokoknya mah. Sering tidur di kos dia mah. Namanya Gire. Kalau tentang kehidupan sekarang sih paling sibuk kuliah ya, kayak mahasiswa pada umumnya lah. Sibuk kuliah terus udah kuliah terus pulang main game, nonton film. Nggak ada yang menarik lah kalau buat saat ini. Nggak tahu ya kalau kedepannya kayak gimana, semoga ada hal yang menarik, pasti bakal seru sih. Untuk kehidupan yang sekarang, mungkin saya cukup bersyukur ya, karena di kehidupan ini mungkin saya bisa merasakan kuliah, saya bisa belajar, mengerjakan tugas, menyelesaikan semua masalah. Kadang jalan-jalan, ajak saudara ke pantai, gunung, ke curug. Cukup bahagia lah. Oke, mungkin berbicara tentang penyesalan atau pengalaman di masa lalu, ada satu sih, mungkin bukan penyesalan yang besar, tapi kayak cukup nyesel kenapa saya nggak ngelanjutin ini, yaitu
Sebenarnya hal simple, karena dulu saya sempat ikut les Inggris sama teman saya, teman akrab rumah, yang dimana sedikit intermezzo aja ya, sedikit fun fact, bahwa teman saya ini memang akrab itu memang dari kecil. Kenapa bisa dibilang akrab? Karena banyak faktor lah, selain bertetangga, dia juga lahirnya di tanggal yang sama dengan saya di 15 Maret. Nah, dengan teman saya ini, saya itu ikut les bahasa Inggris dulu di kursus dekat rumah. Namun pas ketika kita berdua memasuki jenjang SMP, kita udah mulai pisah, udah mulai masuk ke kehidupan masing-masing lah, memiliki teman baru dan lain-lain. Dan dimana ketika di sini saya memutuskan untuk berhenti ikut les karena teman saya ini berhenti juga. Tapi di masa mendatang di sekitar di kelas 2 SMA teman saya ikut masuk lagi si kursusnya tanpa ada saya gitu. Bukan penyesalan itunya, tapi penyesalan itu lebih ke arah kenapa nggak saya ambil aja dulu walaupun misalnya teman saya nggak ada, karena pun saya nggak bersama teman saya dahulu, saya tetap bisa lanjut gitu. Karena banyak ilmu yang didapat dan saya menyia-nyiakan itu karena hal sepele gitu. Jadi mungkin hal sepele itu jangan terlalu jangan terlalu dianggap menjadi hal besar lah. Kita bisa ambil itu sebagai jalan aja, rintangan kecil yang bisa kita lalui. Mungkin buat pengalaman, kalau diceritain kayaknya saya bisa tergolong kayak orang-orang biasa lah, yang dibilang spesial enggak, tapi dibilang suram pun enggak gitu. Kayak misalnya saya menjalani masa dari SD saya sama teman-teman seperti biasa, seperti anak-anak cowok pada umumnya, pulang main bola dan pergi ke sekolah naik sepeda, kita iring-iringan 4 sampai 5 orang. Itu sih pengalaman yang berkenang, karena meskipun kita semua itu masih bocah dianggapnya ya, tapi di situ bonding kita jadi makin erat walaupun kita semua ini masih anak kecil. Karena itu bakal kerasa sampai sekarang, karena ketika saya ketemu sama temen SD saya pun sampai sekarang pun kita masih akrab. Kita masih berteman walaupun nggak ketemu, ibaratnya kayaknya ada sampai 6 tahun kita nggak ketemu, tapi ketika ketemu lagi kita masih bisa ngobrol layaknya teman akrab seperti di dulu lah. Terus ketika masuk ke jenjang SMP, saya ini SMP cukup jauh. Kalau misalnya di rumah tuh saya di daerah kabupaten dan saya sekolah di SMP 9 Bandung di Jalan Pajajaran, yang dimana kalau nggak salah ya jarak dari rumah ke sekolah tuh sekitar 9 sampai 10 kilometer lah. Yang dimana saya pergi diantar oleh keluarga dan pulang itu naik angkutan umum. Banyak kejadian di sana ketika saya sekolah gitu. Saya ketemu teman-teman baru yang dimana daerahnya cukup jauh, walaupun masih sama-sama di Bandung, tapi saya bertemu banyak teman, dapat pelajaran baru, walaupun itu masih SMP ya, tapi banyak lah. Ketika kita tahu mulai kenakalan-kenakalan remaja kita dapat di sana, dan itu dapat membuka pandangan saya lah terhadap sebagai seorang anak kecil gitu. Lalu kalau ketika kita bicara lagi di masa SMP atau 10 tahun ke belakang lah anggapannya ya, jadi banyaklah hal yang bisa kita dapat tentunya. Dan teman-teman saya juga kebetulan masih akrab sampai sekarang. Itu sih yang bisa bisa saya anggap sebagai value terbesar dalam masa-masa saya waktu kecil itu, tentunya teman sih. Itu yang paling berimpact banget, karena even saya nggak butuh mereka, mereka nggak butuh saya, tapi saya butuh mereka, begitu juga sebaliknya. Karena yang prinsip yang saya pegang dari dulu itu adalah saya nggak bisa jalanin apa-apa sendiri, karena saya butuh teman banget untuk jalanin hidup saya. Ceritakan tentang penyesalan pengalaman di masa lalu. Mungkin penyesalan di masa lalu itu waktu saya SD, yang dimana waktu saya SD itu saya kan masuk sekolah dasar Islam terpadu ya, yang dimana di sekolah itu terdapat pelajaran bahasa Arab. Saya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD tuh males banget belajar bahasa Arab, gak bisa banget belajar bahasa Arab, payah banget lah pokoknya. Hingga suatu saat saya masuk SMP, dimasukkan ke MTS, ketemu lagi tuh sama bahasa Arab. Saya di MTS tuh malah merasa jago gitu, yang lain belum pada bisa, sedangkan saya sudah bisa. Tapi lihat teman-teman yang lain gitu ya, yang lulus SD udah lebih jago ketimbang saya cukup malu gitu ya. Yang lain udah bisa ahlan wasalan ahlan bik kaifahalu kayak gitu, saya masih kosakata doang, kayak misal buku atau pintu apa gitu, bahasa Arabnya.
paling itu sih yang ingin diperbaiki, harus rajin belajar lagi gitu. Pertanyaan selanjutnya ceritakan tentang penyesalan pengalaman di masa lalu. Penyesalan saya sih nggak bisa bahasa Inggris ya. Soalnya dulu SD, SMP, SMA tuh ngeremi banget bahasa Inggris. Soalnya kayak nggak penting banget bahasa Inggris gitu. Jadi rupanya pas masuk kuliah terasa ada bahasa Inggris, nggak tahu apa-apa. Itu sih penyesalannya. Ya sih itu aja. Penyesalan. Makasih ya. Tentang penyesalan atau pengalaman di masa lalu, kalau penyesalan sih waktu kecil ya, ketika anak-anak yang lainnya mereka tuh pada main cing-cingan, main bola dan sebagainya. Kalau saya sih cuman kebagian sedikit dari pengalaman tersebut, karena ketika di zaman itu tuh saya udah dikenalin warnet sama teman-teman saya. Jadi masa kecil saya itu kurang lebih banyak di warnet daripada main sama teman-teman yang lain gitu. Tapi karena main di warnetnya itu akrab sama komputer dan lain-lainnya, saya bisa ada di sinilah, kuliah di sistem informasi, jadi lebih akrab sama teknologi. Apa yang ingin saya capai di masa terdekat ya? Mungkin masa terdekat itu sampai cakupan semester 8 kelulusan lah ya. Saya pengen keterima magang tentunya di perusahaan apapun itu. Semoga saya bisa keterima di sana dan saya bisa dapat pengalaman di magang itu. Terus saya juga pengen menyelesaikan KP juga, dan intinya mungkin di terdekat sekarang di semester ini jalanin semester ini dengan lancar lah. Walaupun mungkin output terakhirnya nggak baik, tapi selama dalam perjalanan lancar harus disyukuri. Itu yang pengen saya dapat di masa terdekat. Apa rencana terdekat yang ingin digapai? Yang saya ingin gapai itu mungkin kayak mahasiswa lainnya gitu ya, dapat tempat magang yang bagus, terus nilai juga bagus lah walaupun nggak bagus-bagus amat, terus cepat lulus karena itu keinginan orang tua, terutama nenek saya ya, cepat lulus ya Din ya, biar cepat cari kerja untuk orang tua. Dan mungkin yang ingin saya gapai itu mungkin dapat pekerjaan yang bagus, dapat tempat lingkungan yang bagus, yang baik, yang ramah, yang nggak ada hingar-bingar di sana gitu. Dan terutama dapat pasangan yang baik. Karena sampai sekarang pun kan jomblo terus ya. Pengen gitu ya, dapat jodoh orang Bandung. Rencana terdekat yang ingin digapai itu cepat lulus, cepat bagi orang tua, cepat nikah. Rencana sih nikah umur 30 sebelum dapat kerja dulu, terus beli rumah. Udah sih itu aja. Rencana terdekat yang ingin dicapai. Rencana terdekat yang ingin dicapai paling yang tercepat itu paling lulus kuliah ya. Lulus kuliah atau semester ini punya nilai yang bagus lah buat nanti ke depannya. Yang selain lulus kuliah itu paling bisa bekerja, terus bisa punya rumah sendiri, nggak numpang lagi sama orang tua, paling kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya itu apa yang ingin disampaikan ke dirimu di masa depan? Yang ingin sampaikan tuh
harus bisa percaya diri, harus bisa bertanggung jawab, harus rajin lah, selalu rajin ibadah, rajin sholat. Itu sih yang disampaikan. Yang ingin disampaikan di masa depan. Rajin sholat, rajin ibadah. Sama kayak tadi, jangan males. Terus buat orang tua bahagia, buat orang-orang di sekitar bahagia, terus buat diri sendiri bahagia. Yang disampaikan untuk saya di masa depan mungkin harus ingat orang tua gitu ya, harus jaga orang tua, harus peduli sama orang tua, karena kan masa sama dengan orang tua itu kan gak lama ya, karena orang tua kita akan bakal ninggalin kita gitu. Banyak penyesalan yang dimana kita tuh sering lawan, ngebantah, atau sering ya pokoknya berantem gitu. Jangan sampai ninggalin kedua orang tua lah gitu. Jika ditanya apa yang ingin saya sampaikan di masa depan adalah intinya saya pengen saya menggapai semua impian yang saya miliki sekarang, baik itu secara bentuk barang ataupun bentuk non material ya. Kayak misalnya saya pengen kerja di perusahaan yang mumpuni, saya pengen stabil lah dalam finansial, dan terus saya juga pengen tetap bersama teman-teman saya yang sekarang, seperti contohnya teman-teman akrab saya lah. Dikit sih kalau misalnya saya sebutin, paling cuma sekitar 20 lah, kayak nggak banyak banget gitu. Kayak saya masih ingin sama teman-teman kuliah saya sekarang. Salman, teman paling terakrab lah di dunia itu, nggak ada dua. Dia yang selalu nampung saya ketika saya nggak tahu mau kemana. Parah lah itu, pokoknya terbaik. Terus saya juga ingin tetap mengingat teman-teman saya yang lain seperti Joseph tuh, gimana ya bilangnya, saya pernah ada kejadian ya ketika motor saya mogok di Simpang 5 dekat Asia Afrika. Dia rela ngedorong motor saya sampai Sukarapi itu. Wah, gila lah, saya nggak pengen lupa sama teman saya itu. Terus di kelompok ini juga Aska yang walaupun banyak diem tapi cengar-cengir doang, tapi kita nggak lucu kalau Aska belum ketawa. Itu adalah tolak ukur. Terus ada Adin, walaupun Adin cengar-cengir juga, tapi Adin salah satu temen yang harus dikenal lah di masa saya nanti. Terus mungkin dikit lagi ya, paling tinggal Geril, Azriel Henok. Saya nggak pengen lupa dia sebagai representasi angkatan 21. Saya nggak bisa lupain lah salah satu teman akrab saya dari awal saya kuliah. Saya nggak sukses kalau saya belum sesukses Henok itu. Pokoknya dia, orang-orang di dunia nggak ada yang sukses kalau misalnya nggak sukses Henok. Itu bakal jadi benchmark bagi saya. Terus saya ingat lagi, paling sisa dikit lagi ya, paling kayak Maida, Sandi, terus ada Dava, teman pertama saya di kampus, terus ada Yafi, teman yang pertama saya anter, terus ada Hanif juga, ada siapa? Ada Hadi, teman saya yang selalu berdiskusi tentang sepak bola. Terus ada Ramzi, orang Arab, ada Bagas, orang Bangladesh, terus ada siapa Din? Ada Mas Diki ya, Diki juga teman akrab saya walaupun dia lagi nggak kuliah sekarang. Bukan berarti dia nggak kuliah ya, maksudnya dia lagi magang gitu. Diki, terus ada teman-teman saya yang lain. Ageri benar. Siapa? Oh ya, Azildan. Trio ya, Azildan selalu sama Bagas sama Ramzi. Karena Azildan itu sebenarnya saya sama dia love hate relationship lah. Saya akan sama dia tapi sayangnya dia fans Barca. Terus saya juga ada teman-teman lain. Siapa lagi, Man? Denny ya, salah satu teman yang saya lihat cukup unik. Orangnya berkelakuan agak aneh gitu, tapi cukup menyenangkan lah berteman sama dia. Terus siapa lagi, Man? Ini lagi di-record loh. Nanti kita sensor. Jadi itu jangan kurang denger aja. Terus ada, ya kalau misalnya di kelas BB sih kayaknya udah itu aja ya. Oh, Wafi juga salah satu teman akrab saya juga. Dia yang
di IS nih yang bener-beneran saya kelihatan improve dari sisi akademik ya. Dia emang beneran improve banget. Dari yang dulu saya sama Wafi di semester awal, kita selalu misuh-misuh, selalu ngeluh-ngeluh karena kita nggak paham apa-apa. Tapi sekarang perkembangannya emang luar biasa lah. Wafi juga saya pengen sampai lulus. Teman-teman saya yang tadi saya sebutkan saya ingat. Buat yang nggak kesebut maaf ya. Nanti kita di episode kedua bakal kita sebut.